Pernah nggak sih kamu bertanya-tanya bagaimana Islam begitu kuat di kawasan Asia Tenggara? Lalu bagaimana sih ajaran dari Jazirah Arab bisa menjadi agama mayoritas di kawasan ini? Mau tahu penjelasan singkatnya? Berikut penjelasan. Halo semuanya, saya Haji Rasman, kelas 12, MIPA 1. Yang melatar belakang hal tersebut ialah sejak abad ke-7, Islam memasuki kawasan Asia Tenggara melalui jalur perdagangan. Para pedagang dari Arab, Persia, dan India datang bukan hanya membawa barang dagangan, namun membawa nilai dan ajaran Islam pula. Penyebaran ini berlangsung secara damai melalui pernikahan, interaksi sosial, dan budaya, sehingga Islam mudah diterima oleh masyarakat sekitar. Di Malaysia dan Brunei, Islam berkembang pesat melalui dukungan dari kerajaan. Di Thailand, Filipina, dan Singapura, Islam menghadapi banyak tantangan, namun tetap bertahan. Di Myanmar, khususnya etnis Rohingya, Islam mengalami banyak sekali diskriminasi berat. Mau tahu penjelasan lengkapnya? Kepo dengan kelanjutannya? Mari kita saksikan yang satu ini. Nama saya Anggia Valdianti dari kelas 12 IPA 1. Nah, tadi kita sudah mendengarkan masuknya Islam Asia Tenggara. Selanjutnya kita akan membahas masuknya umat Islam Asia Tenggara. Saya Taslima dari 12 MIPA 1 ingin menjelaskan bagaimana Islam masuk ke Asia Tenggara. Islam mulai masuk ke Asia Tenggara melalui jalur perdagangan yang memanfaatkan posisi strategis kawasan ini di jalur perdagangan internasional. Pedagang Muslim dari Arab, Persia, India, dan juga Cina tidak hanya membawa barang dagangan saja, tetapi juga membawa ajaran agama Islam. Proses penyebarannya dilakukan dengan cara pendekatan damai melalui hubungan sosial, pernikahan, dan interaksi budaya yang memudahkan masyarakat setempat menerima agama ini. Para ulama dan pedagang memainkan peran penting sebagai penyebar Islam yang menggunakan metode toleran dan tidak memaksa. Beberapa teori menjelaskan bagaimana Islam masuk ke Asia Tenggara. Teori Gujarat menyatakan bahwa Islam masuk melalui pedagang Muslim dari Gujarat dan India yang mempunyai hubungan dagang erat dengan wilayah Nusantara. Teori Arab mengemukakan bahwa Islam masuk dibawa langsung oleh pedagang Muslim dan mubalik Arab di jalur perdagangan maritim. Sementara itu, teori Cina menyebutkan bahwa pedagang dari Cina juga ikut berkontribusi dalam proses penyebaran Islam di wilayah Asia Tenggara. Ketiga teori ini menegaskan bahwa proses islamisasi kawasan ini dipengaruhi oleh interaksi global yang kompleks. Metode dakwah Islam dilakukan dengan cara pendekatan damai, berbasis nilai-nilai universal Islam yang disesuaikan dengan tradisi lokal. Hal ini memungkinkan masyarakat setempat yang sebelumnya menganut Hindu, Buddha, dan animisme untuk menerima Islam tanpa meninggalkan budaya mereka sepenuhnya. Proses ini membentuk karakteristik Islam di wilayah Asia Tenggara yang unik, yang memadukan ajaran Islam dan tradisi lokal. Selanjutnya Malaysia. Saya Dian Nurhaiti dari kelas 12 MIPA 1 ingin menjelaskan tentang perkembangan Islam di Malaysia. Islam di Malaysia masuk pada abad ke-12 hingga ke-15 melalui jalur perdagangan maritim. Pedagang Muslim dari Arab, Gujarat, dan India membawa ajaran Islam ke Semenanjung Malaka, yang pada kala itu menjadi pusat perdagangan internasional. Kesultanan Malaka memegang peranan penting dalam menyebarkan ajaran Islam di kawasan ini. Sultan Malaka pertama kali memeluk ajaran Islam adalah Parameswara yang mengganti nama menjadi
Sultan Iskandar Syekh. Dengan adanya dukungan dari kerajaan, Islam berkembang pesat dan menjadi agama mayoritas di wilayah ini. Proses Islamisasi di Malaysia terjadi melalui dua pola. Pola bottom up dimulai dari masyarakat bawah yang terpengaruh interaksi dengan pedagang muslim. Sedangkan pola top down dimulai dari penguasa kerajaan yang kemudian memperkenalkan Islam ke masyarakatnya. Malaysia merdeka pada tahun 1957. Islam diakui sebagai agama di negara tersebut. Pemerintah Malaysia terus memperkuat Islam melalui sistem hukum syariat, pendidikan Islam, dan pengembangan ekonomi syariah. Terima kasih. Selanjutnya Brunei Darussalam. Saya Siti Ainunafia ingin menjelaskan perkembangan Islam di negara Brunei Darussalam. Islam masuk ke Brunei pada abad ke-14 melalui jalur perdagangan Muslim dan memiliki hubungan erat dengan Kesultanan Malaka. Perkembangan Islam mencapai puncaknya pada masa Kesultanan Syarif Ali yang naik tahta pada tahun 1425. Sultan Syarif Ali yang berasal dari keturunan Rasulullah SAW dikenal sebagai penyebar utama Islam di Brunei. Ia memperkenalkan hukum syariat Islam dalam pemerintahan dan membangun masjid-masjid sebagai pusat ibadah dan dakwah. Pada abad ke-16, Sultan Hasan menetapkan hukum Islam secara resmi dalam bentuk Kanun Brunei yang mengatur pada kehidupan sosial dan politik masyarakat berdasarkan syariat. Brunei tetap mempertahankan identitas Islamnya meskipun sempat menjadi protektorat Inggris pada tahun 1888. Setelah kemerdekaan pada tahun 1984, Brunei semakin memperkuat posisi Islam dengan menerapkan hukum syariat secara komprehensif di bawah kepemimpinan Sultan Hasan al-Bolkiah. Islam kini menjadi landasan utama dalam sistem pemerintahan, pendidikan, dan hukum di Brunei dan menjadikannya negara Islam yang kokoh di Asia Tenggara. Selanjutnya Thailand. Perkenalkan, nama saya Fatima Zara dari kelas 12 MIPA 1. Di sini saya akan menjelaskan perkembangan agama Islam di negara Thailand. Islam di Thailand ini memiliki akar sejarah yang cukup panjang, terutama di wilayah Patani. Nah, Patani ini adalah wilayah bagian selatan di negara Thailand. Jadi pada abad ke-14, Patani ini merupakan pusat kerajaan yang cukup kuat yang dikenal dengan Daulah Islamiyah Patani. Nah, wilayah ini juga menjadi pusat perdagangan yang penting di Asia Tenggara dan juga menjadi tempat berkembangnya ajaran agama Islam. Nah, wilayah Patani ini memainkan peran yang besar dalam penyebaran agama Islam di wilayah selatan di Thailand dan menghasilkan ulama dan pemikir Muslim yang cukup berpengaruh. Namun setelah Patani ini dikuasai oleh kerajaan Siam Thailand, pada abad ke-18, umat Islam di Thailand ini menghadapi banyak tantangan. Kebijakan pemerintahan yang mayoritasnya ini adalah Buddha seringkali menyulitkan umat Muslim yang terkait dengan praktik keagamaan dan juga identitas budaya. Meskipun begitu, umat Islam di Thailand ini tetap bertahan dan berkembang seperti membangun masjid-masjid, sekolah Islam, dan juga komunitas yang cukup aktif. Nah, saat ini 10% populasi di Thailand adalah Muslim.
Populasi mereka kebanyakan tinggal di provinsi selatan seperti Patani, Yala, dan Narathiwat. Meskipun mengalami diskriminasi, umat Muslim di Thailand ini terus berkontribusi dalam berbagai bidang seperti bidang pendidikan dan juga sosial. Terima kasih. Selanjutnya Filipina. Saya Sri Mulyasari dari kelas 12 IPA 1 akan menjelaskan mengenai perkembangan Islam di Filipina. Masuknya Islam ke Filipina berawal pada abad ke-13 ketika para pedagang Muslim dari wilayah Sumatera, Melayu, dan Arab mulai membawa ajaran Islam ke kawasan Sulu dan Mindanao. Menurut para ahli, penyebaran Islam di Filipina tidak hanya melalui jalur perdagangan saja, tetapi juga melalui proses dakwah yang melibatkan pernikahan antara para pedagang Muslim dengan keluarga lokal yang berpengaruh. Hal inilah yang membuat Islam berkembang dan secara perlahan menyebar ke seluruh masyarakat. Ketika Spanyol datang pada abad ke-16, umat Islam di Filipina mengalami tekanan berat. Bangsa Moro, sebutan untuk komunitas Muslim di Sulu dan Mindanao, melakukan perlawanan sengit terhadap penjajah Spanyol selama lebih dari 300 tahun. Perlawanan yang dilakukan bangsa Moro terhadap penjajah Spanyol berlangsung dalam berbagai bentuk, dari pertempuran bersenjata hingga perlawanan diplomatik. Meskipun penjajahan Spanyol pada akhirnya berhasil menguasai sebagian besar wilayah Filipina, tetapi wilayah Sulu dan Mindanao tetap menjadi benteng terakhir umat Islam. Setelah Filipina merdeka pada tahun 1946, ketidakpuasan umat Islam terhadap pemerintah mayoritas Katolik terus berlanjut, sehingga memicu gerakan separatis seperti Moro National Liberation Front atau MNLF dan Moro Islamic Liberation Front atau MILF. Walaupun pada akhirnya Filipina menghadapi tantangan besar dari penjajahan Spanyol dan ketidakpuasan terhadap pemerintah Filipina pasca kemerdekaan, tetapi umat Islam di Filipina tetap menjaga identitas mereka dengan kuat. Hubungan yang semakin erat dengan dunia Islam, terutama dengan negara-negara Timur Tengah, menunjukkan optimisme bagi masa depan umat Islam Filipina dalam menghadapi tantangan global. Selanjutnya Singapura. Halo, saya Syifa Aulia Rahmania dari kelas 12 MIPA 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas perkembangan Islam di Singapura. Islam di Singapura berkembang pada abad ke-15 melalui pedagang Arab yang berlayar melalui jalur perdagangan Selat Malaka dan pesisir Singapura. Pedagang Arab, Persia, dan Melayu mulai memperkenalkan ajaran agama Islam kepada penduduk lokal, khususnya mayoritas Melayu yang kemudian masuk Islam. Umat Islam di Singapura berasal dari berbagai macam etnis dan budaya yang berbeda. Mayoritas umat Islam di Singapura adalah etnis Melayu, yang merupakan kelompok etnis terbesar di Singapura. Namun ada pula umat Islam dari etnis lain seperti Arab, India, dan Pakistan. Pada abad ke-19, Singapura menjadi pusat perdagangan internasional yang dibawa kendali Inggris sehingga menarik migrasi besar-besaran dari Nusantara dan India. Komunitas Muslim India dan Arab memainkan peran penting dalam pembangunan masjid-masjid dan pembangunan lembaga pendidikan Islam. Setelah Singapura merdeka, pemerintah Singapura membentuk Majelis Ulama Islam Singapura atau MUIS untuk mengelola urusan keagamaan umat Islam. MUIS bertugas untuk mengatur zakat, infak, sertifikat halal, serta pendidikan Islam. Dan Myanmar. Nama saya Ummu Holila dari kelas 12 IPA 1 ingin menjelaskan perkembangan Islam di Myanmar. Islam di Myanmar pertama kali masuk melalui jalur perdagangan Muslim di India dan Persia pada abad ke-7 Masehi. Wilayah Arakan kini menjadi tempat huni bagi umat Islam, khususnya etnis Rohingya. Islam kini mulai tersebar luas pada masa hubungan erat dengan Bengil. Tapi pada saat ditaklukkan oleh kerajaan Burma,
Pada abad ke-18 Masehi, Islam mulai mengalami diskriminasi dan penindasan. Sejak kemerdekaan pada tahun 1948, diskriminasi terhadap umat Islam, khususnya etnis Rohingya, kini semakin memburuk, sehingga pemerintah tidak mau mengakui Rohingya sebagai warga negara lagi, sehingga mereka kehilangan hak-hak mereka seperti pekerjaan, pendidikan, dan layanan kesehatan. Krisis Rohingya kini telah mencapai puncak pada tahun 2017, sehingga mereka melarikan diri akibat kekerasan militer. Meskipun tantangan ini berat, umat Islam terus memperjuangkan hak-hak mereka melalui organisasi solidaritas dan upaya internasional. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Andika Dwi Chandra, saya dari kelas 12 MIPA 1. Jadi kesimpulannya adalah setelah perjalanan panjang, Islam menjadi bagian dari sejarah Asia Tenggara. Setiap negara memiliki kisah unik dalam menerima dan mempertahankan agama Islam. Di Malaysia dan di Brunei, Islam berkembang sangat pesat dan menjadi bagian dari sistem pemerintahan. Di Thailand dan Filipina, Islam mengalami banyak tantangan, tapi mereka tetap mempertahankan identitas mereka. Di Singapura, Islam menjadi bagian dari masyarakat multikultural yang terorganisir dengan baik. Di Myanmar, Islam khususnya Rohingya terus berjuang untuk hak-hak mereka. Setelah perjalanan yang panjang, Islam ini membuktikan bahwa agama ini dapat beradaptasi dengan budaya lokal dan berkembang sampai saat ini. Masa depan Islam bergantung pada umat-umat Islam untuk mempertahankan solidaritas dan mempererat keberagaman.